Episode dimulai. Suman meminta Rapi untuk berhenti menangis dan percaya bahwa Sipa pasti akan kembali. Rapi pun mencoba menguatkan hatinya dan berkata, "Bu, aku yakin Sipa akan pulang." Sementara Gautam dan Chris tiba di rumah dengan wajah muram dan langkah yang berat. Di teras, Gautam terduduk sambil memeluk sebuah pot berisi abu. Air mata Gautam menetes tanpa bisa ia cegah dan pikirannya terus terbayang wajah Sipa. Rapi yang melihat kedatangan Gautam dan Sipa langsung berlari mendekatinya dan berharap Sipa ada di belakang mereka. Seluruh keluarga Pandya ikut menoleh ke arah pintu karena menanti sosok Sipa yang tidak kunjung muncul. Gautam akhirnya tidak kuasa menahan tangis di hadapan keluarganya. Rapi pun semakin panik dan berteriak memanggil nama Sipa dengan penuh putus asa. Dara berkata, "Gautam, kenapa kalian tidak membawa Sipa? Jawab aku." Sementara Rapi pun ikut menjerit dan panggilannya semakin histeris. Dara mengatakan, "Chris, katakan yang sebenarnya. Mengapa kau tidak membawa Sipa?" Suman pun ikut larut dalam tangis pilu melihat wajah Chris. Rapi berkata, "Sipa, kau pasti sedang bercanda dan sebentar lagi akan muncul." Risita mengatakan, "Kak, tolong katakan di mana Sipa." Akhirnya Gautam jatuh tersungkur di pangkuan Suman dengan menangis sejadi-jadinya. Suman pun merangkul putranya sambil meraung. Rapi berkata, "Chris, di mana Sipa? Katakan padaku bahwa ia juga ikut pulang bersama kalian." Dengan perlahan Chris membuka genggamannya dan menunjukkan sebuah gelang kaki milik Sipa. Seketika Rapi terkejut dengan tubuhnya yang melemah dan kenangan indah bersama Sipa pun terlintas di benaknya. Dengan penuh amarah dan bercampur luka, Rapi menampar Chris dan berkata, "Chris, kenapa kau memberiku ini? Di mana Sipa? Katakan padaku." Chris pun hanya menangis sambil menggeleng tidak sanggup berkata apa-apa. Dara yang sok hampir terjatuh pingsan, tetapi Deb buru-buru menahannya. Rapi mengatakan, "Chris, Sipaku masih hidup bukan?" Dara berkata, "Gautam, aku sudah memohon kepadamu agar Sipa dibawa pulang dengan selamat. Mengapa tidak ada yang mendengarkan aku?" Gautam mengatakan, "Dara, ini semua kenyataan bahwa Sipa telah tiada dan meninggalkan kita." Dara dan semua keluarga Pandya terkejut saat mendengar Sipa telah tiada. Rapi pun semakin kalut merasa semuanya berbohong dan menuduh Gautam hanya ingin membuatnya percaya Sipa telah tiada. Rapi berlari ke kamarnya karena tidak percaya Sipa tiada. Sementara Suman terduduk lemah di ruang tengah dengan air matanya tidak berhenti mengalir dan berkata, "Di saat terakhir dia sendirian dan tidak ada satupun dari kita berada di sisinya." Suman pun menangis dengan histeris memanggil putranya. Di dalam kamar, Rapi berteriak dengan mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi pada Sipa. "Aku tidak akan percaya pada kalian dan aku akan membuktikan bahwa kalian semua salah." Dan Prapula pun mengetuk pintu kamar untuk memohon agar Rapi membukanya. Tetapi Rapi tetap bergeming. Dara akhirnya terduduk di lantai dengan menangis sejadi-jadinya dan pikirannya terhanyut pada kenangan bersama Sipa. Rapi pun memeluk erat foto Sipa sambil terisak dan mengatakan, "Sipa, kembalilah padaku. Aku tidak sanggup tanpa dirimu." Sementara Gautam mendekati Dara dengan berkata, "Dara, aku telah meletakkan pot abu Sipa di luar." Ucapan Gautam membuat Dara langsung terkejut dengan tubuhnya seperti tersambar petir dan mengatakan, "Gautam, kau berjanji bahwa Sipa akan baik-baik saja, tetapi sekarang hanya abu yang kembali." Prapula mengetuk pintu Rapi keras-keras sambil berkata,
Rapi, bukalah pintunya. Dara pun melangkah perlahan menuju pot abu yang diletakkan di luar. Dengan tangan gemetar, Dara meraih pot tersebut dan seketika kenangan tentang Sipa kembali memenuhi pikirannya. Dara pun kemudian memeluk pot abu itu dengan erat dan membawanya masuk ke dalam rumah. Suman yang melihat pot itu pun teringat kembali kata-kata terakhir Sipa sebelum pergi, dan dengan suara lirih mengatakan, dalam hari ulang tahun Sipa, seharusnya aku mencegahnya untuk pergi. Aku telah menyiapkan hadiah berupa foto dan pakaian masa kecilnya. Tetapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. Semua anggota keluarga Pandia tidak mampu menahan kesedihan dan mereka pun ikut menangis bersama Suman. Tiba-tiba Rapi keluar dengan melihat pot abu itu. Suman pun melepas gelang dari tangannya dengan mengenang kenangan bersama Sipa menghantam hatinya. Rapi berkata, "Kenapa kalian menangisi seseorang yang bahkan bukan Sipa kita? Itu bukan dia dan aku tidak percaya bahwa dia Sipaku." Dara mengatakan, "Rapi, tolong sadarlah, karena kita harus menerima kenyataan yang ada." Tetapi Rapi meronta mendorong pelukan Dara dengan berteriak, "Kak, bukan aku yang perlu sadar, tetapi kalian semua." Suman yang menyaksikan pertengkaran itu hanya bisa duduk dengan tangan bergetar saat ia kembali mengenakan gelang-gelangnya. Sementara perlahan, anggota keluarga Pandia yang memeluk Rapi dengan tangisan, mereka menyatu dalam kesedihan mendalam. Meski begitu, Rapi menatap Suman sambil mengatakan, "Bu, bagaimana bisa kau menyerah begitu saja?" Sementara itu di tepi sungai, tubuh Sipa tampak tergeletak dan penuh luka. Di sisi lain, Kanta mendekati Rapi dengan mencoba melepas manggasutera dari lehernya. Dara berkata, "Bi, apa yang kau lakukan kepada Rapi?" Kanta mengatakan, "Dara, Sipa sudah tiada, dan untuk apa lagi Rapi memakai ini?" Dara berkata, "Bi, jika seorang suami pergi, maka dia tidak meninggalkan apa-apa. Lalu kenapa seorang istri harus melepaskan segalanya hanya karena kehilangan? Tidak, aku tidak akan membiarkan Rapi dipaksa begitu." Kanta pun meminta Suman untuk meyakinkan Dara. Suman mengatakan, "Dara, Kanta ada benarnya dengan melepas manggasutera Rapi." Risita berkata, "Rapi tidak boleh melepas apapun. Itu hak Rapi sebagai seorang istri untuk tetap mengenakan manggasutera dan gelangnya." Suman dengan tangannya sendiri akhirnya ia mengenakan gelang-gelang itu kepada Rapi dan mengatakan, "Rapi, dalam pelukanmu ini akan masih bisa merasakan Sipa." Kanta berkata, "Suman, masyarakat tidak akan menerima hal ini." Rapi mengatakan, "Aku tidak peduli dengan pandangan mereka. Yang ku tahu bahwa selama aku masih bernapas, itu berarti Sipa juga bernapas bersamaku." Kembali di tepi sungai, beberapa warga yang melintas pun merasa kaget saat melihat pria tidak sadarkan diri. Di rumah, Rapi terus berdoa dengan penuh keyakinan dan berkata, "Tolong singkirkan pot abu itu, karena aku sangat yakin Sipa masih ada." Bahkan Somnan pun tahu bahwa dia tidak tiada. Gautam, Dev, Chris, dan Dara hanya bisa menatap pot abu itu dengan air mata bercucuran. Rapi akhirnya memeluk Suman dengan erat untuk mencari kekuatan dalam dekapannya. Di sisi lain, para warga melihat tangan Sipa bergerak. Seorang pria mengatakan, "Dia masih hidup. Cepat angkat dia dan selamatkan dia." Di rumah Pandia, Prapula berkata, "Rapi, apapun yang terjadi, semua ini adalah takdir. Tetapi kau harus menjaga dirimu, dan jika tidak, maka aku sendiri yang akan membawamu kembali lagi bersamaku." Rapi pun hanya terdiam saja dengan perkataan Prapula, karena hatinya hanya memikirkan Sipa masih hidup atau tidak.